jenis-jenis hak atas tanah seperti yang akan dibahas di video kali ini adalah hak atas tanah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan bahwa perlunya dilakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Jadi tanah-tanah yang tadinya belum terdaftar atau belum bersertifikat perlu didaftarkan di kantor pertanahan supaya kepemilikan dan penguasaannya lebih mendapatkan jaminan hukum. Pendaftaran ini meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang akan dilakukan oleh kantor pertanahan berdasarkan permohonan dari orang yang menguasai tanahnya. Selain untuk merubah hak tanah dari tanah non-sertifikat menjadi tanah sertifikat, proses pendaftaran tanah juga harus dilakukan pada saat peralihan tanahnya. Misalnya ketika terjadi jual beli yang harus dilakukan dengan pembuatan AJB atau akta jual beli dan proses balik namanya di kantor pertanahan. Begitu juga pada saat pembebanannya. Misalnya ketika dibebankan untuk jaminan hutang harus didaftarkan dengan hak tanggungan. Dengan dilakukannya pendaftaran tanah untuk pertama kali, maka nanti pemohon pendaftaran akan menerima surat tanda bukti hak atas tanahnya, yaitu sertifikat. Dan sertifikat inilah yang nantinya akan menjadi alat pembuktian yang kuat bagi setiap orang terhadap penguasaan dan pemilikan hak atas tanahnya. Hak-hak atas tanah seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas hak atas tanah untuk hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai saja sebagai hak-hak atas tanah yang paling banyak ada di masyarakat. Hak milik merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang bisa dipunyai orang atas tanah. Jadi dari segi kekuatan penguasaannya atau kepemilikannya, secara hukum hak milik ini mempunyai prioritas paling tinggi atau paling kuat. Sebagai hak yang paling kuat, hak milik ini memberikan hak kepemilikan tanah kepada pemegang haknya dan berlaku untuk selamanya. Hak milik ini bisa beralih atau dialihkan, bahkan beralih secara hukum karena pewarisan misalnya, kalau pemegang haknya meninggal dunia. Hak milik hanya bisa dipunyai oleh warga negara Indonesia. Jadi sebuah badan hukum pada prinsipnya tidak dapat mempunyai hak milik. Tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah boleh menetapkan badan hukum tertentu untuk dapat mempunyai hak milik. Selain badan hukum, orang asing atau WNA juga tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak guna usaha atau HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Mereka yang dapat mempunyai HGU adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi seperti hak milik, warga negara asing dan badan hukum asing tidak dapat mempunyai hak guna usaha. Hak guna usaha bisa diberikan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar. Tapi kalau luasnya 25 hektar atau lebih, maka untuk mengusahakannya harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha bisa diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama bisa diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun. Kalau jangka waktu HGU-nya habis, maka hak itu bisa diperpanjang untuk paling lama 25 tahun. Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, yaitu di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau di atas tanah hak milik dari pihak lain. Orang yang dapat mempunyai HGB adalah warga negara Indonesia
dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Warga negara asing, juga badan hukum asing, seperti halnya hak milik dan HGU tadi, tidak dapat mempunyai hak guna bangunan. Jangka waktu pemberian HGB ini adalah untuk selama jangka waktu maksimal 30 tahun, yang kalau jangka waktunya habis, bisa diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau dari tanah milik orang lain. Jadi hak pakai ini sumbernya bisa dua ya, baik tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah hak milik dari orang lain. Hak pakai ini memberikan kewenangan dan juga kewajiban kepada pemegangnya. Kewenangan dan kewajiban itu tercantum atau ditentukan di dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat pertanahan untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara, atau di dalam perjanjian dengan pemilik tanah untuk tanah milik orang lain. Oh ya, perjanjian di sini bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah ya. Orang yang dapat mempunyai hak pakai ini selain warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia juga berhak mempunyai hak pakai. Hak pakai diberikan kepada pemegang haknya untuk selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tidak membatasi jangka waktu hak pakai ini. Demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai beberapa jenis hak atas tanah ini kami sampaikan. Semoga berguna ya bagi Anda dalam mengelola hak atas tanah Anda. Salam.